Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, semoga sehat ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf posisinya masih di kantor Bapak Ibu. Masih di sekolah. Saya pulangnya jam 4 Bapak Ibu. Ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi. Walaupun kemarin kita punya kondisi yang agak, kalau buat kami di tim fasilitator di beberapa provinsi malam juga sempat bicara agak maksudnya kemarin lumayan loh aktivitas Bapak Ibu semuanya banyak lumayan gitu ya. Bapak Ibu izin hari ini kita berada di sesi Vicon yang pertama. Di sesi Vicon forum diskusi modul 1.1 kalau kemarin ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, saya izin share screen untuk bicara apa yang akan kita bicarakan hari ini Bapak Ibu ya, punten. Oke, udah start bentar. Ini kok nggak muncul ya? Oke. Oke, Bapak Ibu terlihat semuanya? Terlihat Pak. Bapak Ibu, ini adalah materi sesi kita hari ini, yaitu forum diskusi fraksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini sebenarnya sesuatu yang kemarin sudah kita review sama-sama, dan Bapak Ibu tulis sama-sama, dan saya baca, alhamdulillah keren-keren gitu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Bapak Ibu, nah ini oke. Nah, Bapak Ibu, ini yang akan kita bicarakan modul 1 tentang refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, dengan sesinya adalah forum diskusi refleksi kritis terhadap pemikiran HD. Ini dia Bapak Ibu ya. Oke, waktunya 2 JP Bapak Ibu atau 90 menit. Tapi kita fleksibel aja. Kalau memang kita masih perlu diskusi, kita tetap diskusi. Oke, tujuan kompetensi adalah guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Dan keduanya adalah guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi, mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan dan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Nah, kalau kemarin kita baca kan bahasanya memang targetnya murid ya Bapak Ibu ya. Capaian umum modul itu adalah CGP memahami pemikiran filosofis pendidikan KHD dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional saat ini. Sebentar Bapak Ibu ya, mohon izin. Oke, Bapak Ibu mohon maaf ada sedikit interferensi, ada announcer di luar dan kurang enak kedengarannya. Selanjutnya Bapak Ibu ya, capaian khusus modul adalah pengetahuan CGP akan memiliki pengetahuan dasar tentang dasar-dasar pemikiran dari KHD, keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid dan dalam konteks pembelajaran lokal di kelas sendiri ataupun di sekolah, serta sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun
murid mencapai kekuatan kodratnya. Ya Bapak Ibu. Oke. Ini agenda kita Bapak Ibu. Ini totalnya ada 90 menit, ada pembukaan, ada refleksi kritis, ada dialog dan tanya jawab, terus ada refleksi dan umpan balik, serta ada penutup. Ini standar ya Bapak Ibu ya. Nah, pembukaan Bapak Ibu ya. Kita udah ngejalanin pembukaan, sesi pembukaan ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu semuanya udah agak santai di sekolahnya atau masih ada yang punya kesibukan Bapak Ibu? Sudah Bapak, sudah. Bu, habis Pak. Ya, sudah. Kalau saya kebetulan masih PPDB Pak, lagi daftar ulang. Agak seru Pak PPDB, kondisinya suka bikin keringetan. Nah, Bapak Ibu kita mulai ya, kita lanjutkan. Ini ada tujuan pembelajaran. Peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis terhadap tentang pemikiran dari filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi ini Bapak Ibu. Jadi sebenarnya konsep utamanya kita diskusi Bapak Ibu ya. Nah, ini ada skenario-nya yang tadi dibicarakan ya, ada pembukaan, ada tuh. Nah, ini saya pikir ini hal yang standar kita sebagai orang-orang yang sudah dewasa, hal-hal ini adalah hal yang sudah biasa kita bicarakan sebenarnya. Fasilitator membuka diri terhadap perbedaan dan kedua sumber pendapat, bertanya dan berbagi praktik baik lebih kritis. Oke. Nanti di refleksi kritisnya CGP, setiap CGP akan memberikan perspektif reflektifnya terhadap pemikiran dari KHD gitu. Ada dialog tentang perspektif yang tadi, kita akan ngobrol sama-sama, ada refleksi, dan kita akan menutup nanti di akhir Bapak Ibu. Seperti itu mungkin Bapak Ibu, jadi ini tidak akan aneh-aneh sebenarnya, karena intinya ngobrol doang gitu. Ya Bapak Ibu ya. Ya. Saya next dulu. Nah, Bapak Ibu, standar di mana-mana dalam pendidikan guru penggerak atau sekolah penggerak, sebelum kita mulai kegiatan ada yang namanya kesepakatan belajar. Nah, Ibu, di sini kita akan bicara buat pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kedua, terbuka dan saling menghormati, berpikirnya terbuka. Tiga, jika ada salah satu peserta yang berbicara, maka yang lain tolong mendengarkan. Jadi maaf, tolong jangan memotong pembicaraan seperti Bapak Ibu ya. Nah, jika ingin berpendapat, present dan nanti akan dipersilahkan. Terus berpartisipasi penuh dalam arti konsentrasi Bapak Ibu ke sini dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu gembira nggak hari ini? Alhamdulillah sangat gembira Bapak. Alhamdulillah gembira Ya, Bapak Ibu ya. Selalu Pak. Tegang Pak. Jangan tegang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tegang, saya jadi lebih tegang loh. Saya suka serem kamu hadapi orang-orang hebat itu Bapak Ibu. Ya, itu Bapak Ibu ya. Oke, nanti ini kita sudah ada semua belum? Ada 14 orang. Sudah adakah semua? Ada 12 ya. Sudah Bu Fitri. Sepertinya masih ada teman kita yang belum datang, Bapak Ibu. Tolong dicek. Mohon maaf Bapak, Iya, ini Bu. ada CGP saya atas nama Bumi Rotania. Beliau barusan menginformasikan bahwa beliau belum bisa masuk Pak. Nah ini baru bisa masuk nah. Oh ya Bu Mira. Jadi ada kesalahan ya sistemnya. Iya. Ya. Mohon maaf ya Pak ya. Siap Bu. Berarti sudah. Kalau yang lain apakah masih ada? 15 kurang 3, 12 orang ya. Benar. Sudah benar berarti alhamdulillah Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, untuk Jimit ini settingnya saya open untuk semua Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu minta admit dan segala macamnya ya, seperti itu. Oke, nah, Bapak Ibu, sesi refleksi kritis Bapak Ibu. Nanti kita akan minta semua CGP berbicara Bapak Ibu untuk memberikan pendapatnya, refleksinya terhadap apa yang sudah kita pelajari secara mandiri kemarin. Seperti itu, bisa dipahami Bapak Ibu? Nah,
Bisa Pak. Bisanya? Bisa dipahami gitu. Jadi ini sebenarnya kita membicarakan apa yang kemarin aja Bapak Ibu ya. Jadi silakan Ya udah berpendapat kamu udah ngepek. itu. Kita mah aja semangat. Kita mulai dari siapa Bapak Ibu yang akan berbicara lebih dulu? Bapak-bapak, ibu-ibu, atau ada yang mengajukan diri untuk lebih dulu menyampaikan refleksi? Revisi? Adakah Bapak Ibu? Kira-kira siapa yang akan lebih dulu bicara? Mau raise hand atau disebutin satu-satu? Refleksi terkait apa Bapak? Yang kemarin Pak, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara Pak. Oh, iya. Pak Gugum mau duluan? Boleh Pak ikut Oke, silakan Pak gabung aja. Gugum, enggak. Mohon izin Bapak menyampaikan Enggak, Pak. refleksi kritis terkait dengan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara kemarin ya Bapak, yang kemarin sudah kami pelajari. Alhamdulillah ternyata di Indonesia ini kita punya tokoh nasional yang luar biasa begitu ya. Pemikirannya jauh melampaui dari masanya begitu, di mana beliau punya konsep-konsep pendidikan yang sampai hari ini masih relevan, bisa diterapkan, diaplikasikan dalam kehidupan. Dan ini juga sangat tentunya bermanfaat gitu ya, memberikan pencerahan kepada kami sebagai guru di sekolah begitu, di mana kadang kita juga sangat perlu begitu ya udah bisa absen gambaran ataupun dorongan wawasan baru begitu terkait pendidikan, termasuk yang mungkin akan kami laksanakan di kelas begitu, sehingga kita bisa menghadapi siswa itu dengan memahami bahwa mereka memiliki kekuatan kodratnya masing-masing begitu ya, dan tugas kita adalah sebagai fasilitator untuk mereka sehingga mereka bisa tumbuh dengan kemampuan kompetensinya masing-masing. Itu seperti itu mungkin Pak dari saya. Keren banget Kak. Oke, cukup Kak. Faktor benar itu biasa. Di situ nanya. Oke. Kang Gugum sudah ya. Siap Pak. Berikutnya siapa Bapak Ibu? Berikutnya siapa lagi? Ya, saya Pak. Siapa Bu Nina? Ya. Bu Nina. Ini mumpung ini saya lagi panitia PPDB juga, mumpung lagi pada istirahat. Izin untuk mengungkapkan refleksi yang kemarin yang sudah kita pelajari di modul 1 ya Pak ya. Ya bangga Bu. Betul. Jadi kalau saya yang saya baca kemarin, jadi kalau misalnya kita refleksi dari pengajaran Ki Hajar Dewantara, kita ini bagaikan seorang petani apa ya? Petani yang sedang menabur atau menanam tanamannya di ladang gitu. Bagaimana caranya kita sebagai seorang petani bisa membuat tanaman yang kita tanam itu bisa berbuah hasil yang baik. Jadi kalau misalnya kita konversi ke siswa, bagaimana siswa itu bisa kita didik dengan baik. Kita ini sebagai seorang pengajar atau layaknya seorang petani gitu ya. Kalau kita sebagai seorang petani, kita kan harus tahu bagaimana pupuknya yang baik, apa kira-kira tanah yang baik untuk tanamannya itu sendiri. Seperti halnya siswa. Jadi kalau kita ibaratkan siswa itu sebagai tanamannya, kita kan harus tahu bagaimana caranya membuat tanaman itu berkembang dengan baik. Bagaimana caranya kita sebagai seorang guru bisa mendidik siswa kita bisa mendapatkan pengajaran terbaiknya gitu.
Disamakan juga. Mungkin Pak Punten ini lagi pada riwah ya Pak ya. Kedengaran nggak suaranya? Aman Bu, aman Bu. Aman Bu. Sama saya juga di sekolah kok Bu. Gitu ya. Sama-sama PDB Bu, aman. Oh, iya Pak. Lagi pada riwah-riwah PDB ya Pak ya. Iya Bu. Ya. Lanjutnya mungkin sebagai mungkin juga dari modul yang kemarin juga yang saya baca tentang bagaimana anak itu bagaimana kita didik sesuai dengan kodratnya sebagai kodrat alam dan juga kodrat zaman ya Pak ya. Di mana si anak itu tidak bisa kita didik sesuai dengan zamannya kita, tapi kita mendidik anak sesuai dengan zamannya sekarang. Kita itu kan nggak bisa misalnya mendidik anak zaman dulu saya itu dididik seperti ini, mengaplikasikannya di zaman sekarang itu nggak bisa. Mungkin kita harus bisa menyesuaikan atau mengadaptasi pengajaran yang sesuai dengan zamannya mereka. Gitu. Jadi kita nggak bisa memaksakan. Kalau zaman dulu itu pengajarannya itu seperti ini nih, kita terapkan di zamannya anak-anak yang sekarang yang zaman Gen Z gitu ya Pak ya. Itu nggak bisa seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya petik dari refleksi modul 1 di mana pengajaran dari Ki Hajar Dewantara itu kodrat anak itu sesuai dengan kodrat alamnya dan juga kodrat zamannya. Oke, siap. Mungkin itu Bapak. Siap, terima kasih Ibu, pemahamannya keren banget gitu ya. Nah, berikutnya siapa lagi Bapak Ibu? Saya Pak, boleh? Siapa? Bu Nikmat? Tuh, ya. Kamila, bangga Bu. Ya, menanggapi yang tadi disampaikan oleh Bu Nina ya Pak, saya setuju sekali bahwa menjadi seorang guru itu harus lebih kreatif daripada siswanya gitu ya Pak. Karena selain tadi yang sudah disampaikan juga bahwa anak itu kita pelajaran itu sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan zamannya, di mana untuk siswa yang di tingkat pendidikan usia dini saja mereka sudah canggih-canggih. Nah, oleh karena itu dari modul itu saya menyerapnya bahwa menjadi guru itu harus ikut juga mendalami atau lebih kreatif lagi sesuai dengan mengikuti alur-alur zaman saat ini. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan yang dahulu saja gitu. Jadi kita juga harus mempelajari teknologi pada saat ini. Seperti itu sih Pak. Jadi harus lebih kreatif lagi, harus membangun lagi, tidak lagi berpusat kepada anak, kepada guru. Jadi pembelajaran tidak hanya tidak hanya guru yang menentukan, tapi kita berdiskusi antara siswa dan juga guru untuk pembelajaran seperti itu Pak. Betul, Bu, betul. Oke, keren Bu. Berikutnya siapakah orang keempat? Pak Ali. Saya Pak, coba. Bu Rosi ya. Bu Rosi dulu, kayaknya yang ngerasain dulu ya. Enggak, Bu Rosi. Bu Rosi, maaf suaranya tenggelam Bu. Maaf, apakah hanya di saya Bu Rosi suaranya tidak terdengar? Sama Iya, nggak terdengar. Tidak ada orang kedengaran Bu Rosi. Masih di room ini. Tidak ada. Apakah terlempar? Oke, kalau gitu kita skip dulu ya kursinya ya. Saya mau coba Bapak. Siapa? Punten, Ibu siapa? Saya Bu Diana. Bapak. Iya. Oke, mangga Bu Diana. Sebetulnya hampir sama ya Bapak dengan semuanya. Kalau misalnya kita itu sebagai pendidik memang ibaratkan petani yang
di mana kita menanam benih terus harus bisa mengembangkannya. Nah, di sini saya bisa menyimpulkan bahwa dalam satu kelas, meskipun di dalam kelas itu mereka ada yang 1 usia, kemudian umurnya sama, terus kelasnya sama, dalam satu kelas memiliki kondisi yang berbeda, karakter yang berbeda di antara setiap anak ya. Sehingga menurut saya kita sebagai pendidik itu harus mencari cara bagaimana kita mengembangkan potensi yang dia miliki untuk menjadikan potensi itu secara maksimal. Kemudian dalam pembelajaran juga kita tidak hanya mengembangkan dari segi pengetahuan dan juga keterampilan, tapi juga kita mengembangkan karakter atau budi pekerti dari siswa itu sendiri. Sudah Bapak? Siap Bu. Atur nuhun Ibu. Berikutnya setelah Bu Diana siapa lagi? Bu Mira. Boleh saya Pak? Ya. Bu Mira ya? Iya, Bu saya Mira, terima kasih Bu Mira. Bu Mira ya. Baik, saya setuju ya dengan pendapat teman-teman tadi dari Ibu Nina dan Ibu Diana ya, bahwa perkembangan anak itu harus mengikuti zamannya ya, karena kreativitas anak sekarang yang lebih utama ya. Kita sebagai guru atau pendidik lebih melihat mereka ya, mengenal mereka, membuat di mana pembelajaran itu adalah didominasi oleh anak ya. Kita sebagai guru hanya mengarahkan yang lebih baik sama mereka, lebih mengarahkan mereka untuk lebih kreativitas ya. Sekarang mereka kan lebih mengikuti zaman ya, beda dengan dunia kita dulu, atau sekarang lebih peka terhadap situasi ya. Karena kita pun harus membimbing, mendidik mereka dengan mengikuti kemajuan zaman ya, seperti halnya menumbuhkan kreativitas di mereka supaya lebih rajin belajar, kedisiplinan juga karakter dia, bahwa menguatkan karakter dia supaya lebih baik dan menumbuhkan rasa tanggung jawab ya. Sekarang disiplinnya diperkuat. Hal-hal terkecil gitu harus ditumbuhkan oleh anak, karena itu akan terbawa sampai nanti ya. Anak itu intinya kedisiplinan, kreativitas dan karakter yang harus ditumbuhkan dari sedini mungkin untuk anak lebih baik lagi. Mungkin itu aja ya dari saya. Oke, keren lebih ke karakternya. Penekannya di karakter berarti Bu Mira ya. Iya. Berikutnya kesempatan saya berikan pada Bu Sri Mulyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba merefleksikan dari modul yang telah saya pelajari, bahwa kita bersyukur mempunyai seorang tokoh pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara. Di dalam prosesnya dari masa zaman kolonial sampai masa sekarang banyak terjadi perubahan dan perkembangan Pak, yaitu perkembangannya dari asalnya guru itu senternya itu guru atau teacher center, sekarang berkembang dan diharapkan terus berkembang itu menjadi student center, dan pembelajaran itu kita tidak didoktrin, tidak di otoriter, tetapi siswa itu diharapkan diberi kebebasan sehingga pendidikan itu dapat berpusat pada siswa. Mungkin saya telah melaksanakan hal tersebut karena saya mengajar di sekolah luar biasa, bahwa kita mengajar itu tidak sesuai kurikulum, maksudnya ya udah ya kurikulum nasional dan sebagainya, tapi kita sebagai guru harus menerapkan atau melaksanakan kurikulum yang kadang kita buat sendiri untuk kepentingan siswa dengan kebutuhan siswa itu sendiri dan mengembangkan potensi siswa tersebut, karena kan
setiap anak itu karena hambatannya pasti berbeda kemampuan dan kemampuan dan potensinya, yaitu jadi kita melaksanakan kurikulum yang berbasis diferensiasi. Mungkin itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali Bu. Terima kasih Bu ya pemahamannya. Izin bertanya Bu Sri. Bu Sri guru kelas ya kalau di SLB? Iya, guru kelas. Guru kelas ya. Satu kelas berapa orang Bu? Kalau di SLB itu tidak banyak Pak, muridnya mungkin paling banyak 5 atau 8 orang. Tetapi dalam satu kelas itu terdiri dari beberapa rombel. Seperti ada anak tunagrahita dari keterhambatan IQ, anak tunadaksa dari fisik, autis. Mungkin dari rombel itu saya ngambilnya karakter yang hampir sama, Pak. Seperti yang ini, anak ini baru bisa menebalkan. Saya mengajar di kelas kecil, kalau yang di sekolah dulu asal. Oh iya. Yang lain Berarti mungkin, masih campur Bu ya kelasnya ya? Nah itu tantangannya lebih besar lagi Bu kalau masih digabung. Iya. Ya, oke, hebat Ibu hebat. Berikutnya saya beri kesempatan Ibu Miranti ya. Mangga Bu Miranti. Ya, baik. Terima kasih Pak. Izin menambahkan bahwa refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu memang betul ya, pendidikan itu harus berpusat kepada peserta didik dan sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Pendidikan juga sebagai tuntunan. Ya, kita sebagai pengajar hanya ada di luar kendali kita, pribadi setiap peserta didik itu. Jadi kita hanya tugasnya menuntun agar mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh setiap siswa. Kita menuntun mereka itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, seperti itu Pak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Pak. Keren Bu. Izin Bu Miranti ngajar di Ya. level apa Bu? Di SD Pak. SD. Kelas atas, kelas bawah Bu? Kelas atas Pak. Atas ya. Berikutnya mangga siapa Pak Ali Rahman? Pak Ali Rahman silakan. Pak Ali Rahman dulu ya Pak Encep ya punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bapak. Saya setuju dengan pendapat rekan-rekan mengenai refleksi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara Pak. Tadi anak itu harus dididik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya Pak ya. Tapi di lapangan saya kadang memikirkan pada pembelajaran SBDP itu, kalau di SD itu Pak ya. Iya. Itu masih ada guru yang membuat batik dari kertas atau pembelajaran membatik mungkin Pak ya. Terus ada lagi pembelajaran anyaman. Iya. Menurut saya itu Pak sebenarnya sudah tidak relevan dengan zaman begitu Pak ya. Soalnya saya sering menemui di kampung-kampung tempat pengrajin anyaman serta pengrajin batik. Kebetulan mertua saya di Tasik di daerah pengrajin batik Pak ya. Iya. Sebenarnya itu sudah banyak yang berhenti Pak, sudah tidak memproduksi batik secara manual. Mereka sudah kalah persaingannya dengan batik yang dicetak begitu Pak. Batik pabrikan yang dicetak mungkin karena pekerjaannya lebih cepat begitu sehingga harga jualnya pun lebih murah. Pada akhirnya batik-batik tulis yang diproduksi oleh masyarakat di daerah mitra batik di Tasik itu banyak yang berhenti begitu Pak. Nah, menurut saya alangkah baiknya para pemegang kebijakan pendidikan itu pergantian kurikulum itu diimbangi dengan isinya begitu Pak. Jangan hanya berubah namanya. Selama saya menjadi guru dari mulai kuliah mungkin Pak ya,
Itu udah berapa pergantian kurikulum sampai pada saat ini? Mungkin sudah 5 kali pergantian kurikulum ya Pak ya? Iya, Kang. Menurut saya itu Ini ada, ngobrolnya ya yang di SBDP itu sudah kurang relevan menurut saya begitu Pak. Kalau bisa, kalau kita ingin sesuai dengan perkembangan zaman, mungkin SBDP di sekolah itu dengan membuat alat-alat elektronik dengan yang difasilitasi oleh pemerintah, mungkin seperti itu Pak. Lebih bisa bermanfaat, lebih bisa berguna. Mungkin seperti itu. Kemudian yang berikutnya, anak itu bagaikan benih yang ditanam. Kita harus menyiapkan tanah yang subur, mengolah tanah yang subur, menyediakan air, mungkin memberikan pupuk yang bagus supaya pertumbuhannya terjamin, atau mungkin memakai pestisida supaya tidak terserang oleh hama kalau tanaman seperti itu Pak ya. Di sekolah pun menurut saya sama, karena sudah tahun ketiga ini Pak, saya sebenarnya sudah jarang mengajar, soalnya sudah jadi kepala sekolah, hanya kalau mungkin ada guru yang berhalangan mungkin baru masuk begitu Pak ya. Sebenarnya itu pihak sekolah harus memikirkan fasilitas di sekolah supaya mendukung anak untuk belajar begitu Pak. Di antaranya mungkin sekarang internet itu sudah menjadi kebutuhan pokok Pak ya. Sekolah itu sudah harus ada internet. Kemudian sekolah yang ramah anak dalam artian nyaman begitu Pak ya. Ketika ada tangga, ada pegangan begitu Pak ya, jangan sampai licin sehingga anak terjatuh. Kemudian jamban yang bersih, toilet yang bersih begitu Pak. Mungkin itu akan mendukung suasana belajar anak. Menurut saya keadaan sekolah yang ramah anak itu akan membuat anak belajar lebih fokus, lebih termotivasi, lebih konsentrasi, dan memungkinkan anak itu belajarnya akan lebih berhasil dibandingkan dengan keadaan sekolah yang istilahnya fasilitasnya kurang, kemudian keadaan sekolahnya yang kotor, mungkin sampah di mana-mana. Itu keadaan di lapangan Pak masih sangat jarang sekali yang memperhatikan keadaan sekolah untuk kenyamanan dan untuk kenyamanan anak dalam belajar, sekolah yang ramah anak seperti itu. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Pak Ali, ini bahan obrolan kita buat nanti nih. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, perspektifnya mulai berbeda dari yang kebanyakan tadi dibicarakan ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti ini akan jadi bahan diskusi menarik kita. Tapi satu sisi Pak Ali, saya juga udah jadi guru hampir 20 tahun, Pak. Jadi apa yang Bapak rasakan, itu saya rasakan juga, Pak. Ya, saya rasakan juga. Terus saya alhamdulillah sempat ngelihat sekolah di luar negeri seperti apa, bagaimana support negaranya ke sekolah-sekolah pemerintah di sana gitu. Ya, sebenarnya terkait fasilitas, saya ngiri Pak sama negara lain sebenarnya. Ya, tapi ini jadi bahan pemikiran kita bersama Pak. Ya, betul. Terima kasih Pak Ali sekali lagi. Terus saya beri kesempatan orang berikutnya, ada tadi Pak Acep. Masih ada di rumah, Pak Acep? Ya Bu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama halnya dengan Ibu Sri dan Bu Miranti, Pak ya. Saya beranggapan kalau metode teacher center learning itu adalah metode yang terbaik. Di mana ketika saya mengajar, ceramah terus gitu Pak, tanpa melibatkan murid untuk terlibat dalam pembelajaran. Setelah saya mempelajari modul terkait dengan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, oh ternyata apa yang saya lakukan selama ini salah. Pantesan ketika saya ngajar itu anak-anak bosen, terus nilainya juga tidak sesuai dengan ekspektasi yang saya inginkan. Terus saya juga kalau ngajar itu terlalu menuntut siswa untuk mengerti apa yang saya sampaikan. Padahal di luar itu ada hal yang lebih penting,
kalau menurut Ki Hajar Dewantara bukan hanya kognitifnya saja yang harus kita arahkan kepada peserta didik, tapi pengajaran budi pekertinya juga itu tidak kalah penting. Apalagi kan saya ngajar pendidikan Pancasila, Pak ya. Mendidik karakternya murid. Kemudian saya juga setelah mempelajari modul tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, saya juga merasa tertampar dengan sistem Among Ki Hajar Dewantara, Pak. Jadi kita sebagai guru itu tugasnya ya menuntun, membimbing, kemudian kita menjadi fasilitator untuk murid gitu, Pak ya. Iya, siap. Ya Pak, sekian dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Kang Cep. Punten barusan ada rekan masuk ruangan. Ini biasa Pak, habis pengumuman PPDB Bapak Ibu, sekolah saya itu nolak lebih dari 450 orang gitu. Jadi pasti ramai setelah ini. Berikutnya setelah Pak Acep siapa? Pak Acep? Pak Adin, Pak. Pak Adin, mangga Pak Adin. Pak Adin, mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sependapat dengan Pak Ecep ya yang tadi disampaikan. Memang kita seperti saya sudah mengajar sekitar 9 tahun, Pak. Hal yang saya sampaikan kepada peserta didik saya justru seperti Bapak, ceramah aja melulu. Kadang-kadang anak-anak jadi bosan gitu. Mohon izin, Kang Adin ngaulang maupun lawan? Abdi di SD Pak, kelas 4. Oh, guru kelas ya, punten. Ya, guru kelas. Siap. Ya. Jadi setelah saya melihat dari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, banyak yang menjadi masukan untuk saya, terutama dalam hal penyampaian dalam pembelajaran. Dulu saya juga pertama itu kurikulum Merdeka itu antara kelas 1 dan kelas 4. Alhamdulillah saya jadi kelas 4 setahun, udah 2 tahun ke belakang, 3 tahun ya ke belakang saya menerapkan kurikulum Merdeka, Pak. Jadi banyak variasi-variasi yang saya dapatkan ilmu dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Justru saya sekarang memotivasi anak itu dengan melihat apa yang mereka punya, Pak. Jadi saya eksplorasi kemampuan anak tersebut. Jadi saya bagaimana nih anak minatnya di mana? Misalkan anak, Pak, saya suka menari, atau Pak saya suka malahan murid saya itu dia itu sukanya Pak silat katanya. Sekarang saya arahkan, lalu sampai sekarang dia juara 1 tingkat Kabupaten Garut, Pak. Alhamdulillah dia. Alhamdulillah. Keren kan? Iya. Keren. Saya juga menjadi bangga sebagai wali kelasnya karena pencapaian arahan saya, dia mengikuti jalur secara kontinu. Sebagai seorang guru itu memang merefleksi diri itu sangatlah selalu dilakukan agar penyampaian kepada peserta didik itu tidak monoton, kedua tidak bosan gitu, Pak. Sehingga anak ketika kita tidak ada ataupun itu selalu dirindukan, Pak. Begitu. Jadi anak, kita mengerti keinginan anak, kita bimbing, kita motivasi sehingga anak akan tumbuh dengan sendirinya mengikuti kita hanya sebagai fasilitator, betul seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan ingarso sung tulodo ing madia mangunkarso gitu ya, Pak, yaitu tentang budi pekertinya. Memang sebagai guru kita tidaklah mudah
untuk memberikan pembelajaran, sehingga kita harus lebih berinovasi, mencari referensi-referensi baru, bagaimana menyesuaikan dengan kodrat alamnya dengan kodrat zamannya, begitu Pak. Sehingga minimal anak itu mengerti apa yang harusnya mereka minati atau apa yang mereka cita-citakan, begitu Pak. Seperti itu. Kadang juga saya di sekolah justru saya agak kurang setuju dengan punten Pak Alinya. Soalnya saya Pak, karena saya punya skill dulu ini bikin ketupat dari itu Pak, itu sebagai dibikin sebagai, kalau di kurikulum Merdeka itu ada proyek Pak, ada proyek apa ya, proyek seperti apa ya, bikin seperti itu ya Pak. Ya saya arahkan anak-anak minimal mereka mengenal, begitu ya Pak. Kalau anak-anak zaman sekarang itu taunya sama HP aja gitu ya. Jadi saya libatkan mereka supaya mereka minimal dia bisa lah untuk bila mana suatu hari mereka misalkan mau dagang bisa, kalau keterampilannya sudah dikuasai tentu bisa digunakan. Mungkin seperti itu penyampaian dari saya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adin dari Sekolah Penggerak, Pak. Maaf, Pak Adin dari Sekolah Penggerak. Iya, Pak. Angkatan 1, angkatan 2, Pak? Angkatan kemarin, Pak, angkatan 7. Maksudnya sekolahnya, Pak? Iya, sekolahnya, Kang. Oh, enggak, sekolahnya mah Pak baru yang ikut IKM tahun pertama berarti, tahun kedua, tahun ketiga. Yang ikut CGP-nya gimana Pak? Enggak, sekolahnya Kang. Karena pemikiran barusan itu kayak pemikiran teman-teman dari Sekolah Penggerak gitu. Oh nah, iya. di situ. Kebetulan saya di sekolah saya itu udah alumni angkatan kemarin Pak, angkatan 9. Banyak berarti rekan-rekannya guru penggerak ya Kang ya? Iya. Alhamdulillah. Nah, sekarang Kang Permana, cowok terakhir ya, Kang. Silakan Pak Permana. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya Pak, suaranya agak takutnya agak kurang jelas juga. Aman Kang. Ya. Aman saya jadi. Di sini saya mau memaparkan, kan ada kata-kata yang ditekankan dulu, makna dari menuntun. Ya, betul. Menurut saya gitu Pak, kata menuntun itu kan bisa kita berada di depan ataupun di samping. Yang namanya menuntun itu tidak mungkin ada di belakang dan kita di belakang, karena kan kalau misalkan di belakang kita itu dituntun bukan menuntun, atau seperti Ing Ngarso Sung Tulodo atau Ing Madia Maungkarsa, kita berada di depan sebagai teladan atau contoh untuk siswa, dan berada di tengah-tengah sebagai pembimbing gitu Pak ya. Nah, saat kita berada di depan sebagai teladan atau contoh, karena lebih banyak orang yang atau siswa yang mengerti saat kita memberikan contoh yang nyata, bukan hanya memberikan perintah atau arahan ya gitu Pak. Kadang saat kita berada di depan, kita itu lupa untuk memberikan contoh. Kalau dulu kan banyak, maaf bukan mendiskriminasikan guru gitu Pak. Dulu kan banyak contoh guru-guru yang kadang merokok di dalam kelas, atau misalkan saat berada di luar sekolah mereka berbicara kata-kata yang kasar. Mungkin kan itu bukan sesuatu hal yang menuntun gitu Pak, lebih ke arah mereka mengarahkan siswa untuk tidak melakukan hal tersebut, tapi mereka justru lebih ke tidak memberikan contoh gitu. Kalau misalkan dari kata makna menuntun di sini, berarti kan kita memberikan contoh yang baik untuk siswa, lalu memberikan bimbingan saat kita ada di tengah-tengahnya. Kalau itu menurut saya. Lalu dulu pernah ada peribahasa guru itu digugu dan ditiru.
Ya, maksud dari kata digugu itu kan dituruti setiap pembicaranya dan bijak gitu Pak dalam memberikan memberikan suatu perkataan. Lalu ditiru itu kan ikuti setiap langkah yang dia lakukan gitu karena memberikan contoh yang baik itu digugu dan ditiru. Lalu yang berikutnya kan Pak menuntun dalam hal ini, dalam hal pembelajaran, bukan cuman memberikan contoh dan bukan cuma memberikan contoh dan teladan. Lalu kan kita juga harus bisa ngejemput si kakak, udah bisa bayar buku itu, belum masih di itu ya? Masih Bu. Enggak, Kang Permana dilanjut. Siapa? Lanjut ke yang berikutnya gitu Pak ya. Kenapa kita juga harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Karena kan bahkan dalam sopan santun pun meskipun itu sesuatu hal yang turun temurun, tapi kadang saat berada di zaman yang berbeda dan alam yang berbeda, sopan santun itu pun berbeda-beda juga gitu Pak. Seperti dalam satu wilayah yang sama pun, dalam satu desa yang sama pun, tiap wilayah itu memiliki budaya yang berbeda dalam hal sopan santunnya atau contoh yang mereka berikan gitu, itu juga berbeda-beda. Makanya bukan cuman hanya zaman, kadang dalam satu zaman pun, tapi keadaannya berbeda juga kan, kita juga harus bisa mempertimbangkan hal itu gitu. Karena di sini pun saya SDN Mandalawangi kan ada 4 wilayah yang berbeda, Cinarusa, terus Babakan dan Bojong. Nah dari 4 wilayah itu sopan santun yang mereka berikan dan kultur wilayah mereka juga beda-beda gitu Pak. Saat di kelas saya tidak bisa memperlakukan mereka dengan sama gitu. Karena memang dari wilayah mereka juga berbeda-beda gitu Pak. Nah mungkin itu. Lalu yang selanjutnya tentang siswa sebagai atau guru menghambakan peserta didik gitu Pak, atau memerdekakan peserta didik. Dulu kan termasuk saya juga gitu pernah mengalami bagaimana mendidik anak itu otoriter gitu Pak. Kadang saya memaksakan semua anak untuk memiliki kemampuan yang sama. Sebelum saya belajar ini, makanya saya juga ikut guru penggerak untuk lebih memahami hal-hal tersebut gitu Pak. Karena terkadang saya juga lupa melihat anak yang kurang mengerti daripada anak-anak yang lain tuh kadang ada kesalnya. Tapi setelah lebih memahami gitu Pak, ternyata memang perbedaan anak itu terlihat. Jadi banyak anak yang mungkin lebih cakap atau lebih bagus dalam hal matematika, dalam seni, dalam IPA, mereka tuh beda-beda gitu Pak. Tidak bisa dipukul rata harus sama. Kadang ada anak yang pintar dalam menggambar, kadang ada anak yang pintar dalam menulis, membaca. Makanya terkadang saya di beberapa pelajaran itu mencoba untuk memberikan pelajaran yang umum tapi dapat dipahami oleh berbagai anak, seperti misalkan menyajikan video dengan bacaan, karena terkadang kan ada anak yang suka membaca dan ada juga anak yang suka melihat video. Jadi setelah saya memperlihatkan itu kan anak-anak jadi tetap tersalurkan gitu. Lalu terkadang untuk anak-anak yang suka seni, kadang saya memberikan tugas matematika tapi dalam hal menggambar gitu, seperti misalkan menggambar bangun ruang atau memberikan pelajaran untuk anak. Kan kadang kebetulan di sini juga ada salah satu anak yang bisa masuk dalam kategori ABK gitu Pak. Nah untuk anak-anak seperti itu yang mungkin kemampuannya masih kurang dalam hal menulis, paling saya mencoba untuk memberikan arahan kepada mereka untuk menggambar dengan sesuatu yang pasti, seperti misalkan menggambar angka atau menggambar huruf dengan memberikan contoh, namun mudah dikerjakan oleh mereka. Seperti itu mungkin Pak. Bila ada kurang, maaf karena saya masih belajar dan masih banyak salahnya gitu Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang paparannya, menarik sekali. Kita tinggal satu orang lagi buat yang belum berbicara ya. Bu Rosi sudah bisa on?
oh masih belum bisa, ya nggak apa-apa Bu, tenang aja dulu Bu. Kalau nggak bisa nyala, nggak apa-apa dulu. Jadi Bapak Ibu semuanya pertama-tama terima kasih Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu paparkan itu adalah jadi bahan pembelajaran buat kita semua. Ya, refleksi barusan menarik gitu, dari banyak orang dengan karakter berpikir yang berbeda-beda. Ini kalau kita ngomong dongeng Bapak Ibu punten, ini sharing saja Bapak Ibu. Saya mau bilang bahwa Bapak Ibu kita bersyukur kita ada di Indonesia Bapak Ibu. Kita banyak tokoh besar di bidang pendidikan. Walaupun saat ini sementara kita terkonsen pada satu orang, pada Ki Hajar Dewantara begitu. Dan Bapak Ibu mohon maaf, kalau Bapak Ibu munculkan nama-nama lain di sini, saya juga tidak akan menafikannya gitu. Kita punya tokoh besar pendidikan dua. Maaf ya, Bapak Ibu, pendiri NU dan pendiri Muhammadiyah juga adalah tokoh besar gitu. Terus di Jawa Barat kita punya Dewi Sartika dengan sekolah keutamaan istrinya yang sempat mengubah pola pendidikan di Jawa Barat gitu. Nggak salah keutamaan istri Garut dan Bandung kalau nggak saya. Kita juga punya R.A. Kartini seperti itu kan, tokoh-tokoh pendidikannya besar dengan pemikirannya yang masing-masing. Nah itu menarik sekali Bapak Ibu. Nah terkait dengan bahasa gini Bapak Ibu, memang kalau saya ambil beberapa kata-kata tadi menarik, menuntun. Kang Torana, terima kasih, kita diingatkan kembali pada pertanyaan pemantik tentang kata menuntun tadi gitu ya. Menuntun, bagaimana kita menjadikan tadi semuanya udah bicara hal yang sama tentang kodrat anak-anak kita gitu. Bicara tentang konsep kodratnya, ada kodrat alam gitu kan, ada kodrat zaman ya. Terus tadi juga ada konsep yang menunjukkan bagaimana menghamba kepada anak didik kita. Ini Bapak Ibu yang sekolahnya kebetulan sudah menerapkan kurikulum merdeka, pasti kenal pembelajaran berdiferensiasi gitu. Ya kan? Nah, ini poin yang keempat yang dimunculkan di situ Bapak Ibu ya. Nah, ini izin sharing saja Bapak Ibu, punten. Saya punya anak 4 Bapak Ibu. 2 udah kuliah, 2 masih SD. Bapak Ibu kebayang bedanya apa? Nah, ini kalau saya obrolin kodrat zamannya, yang 2 dulu dengan 2 yang sekarang masih kecil itu pendidikannya beda banget. Dan nggak bisa disamain ternyata. Ya. Nah, ini makanya saya bilang kita yang di rumah punya anak aja sudah sangat membedakan, itu kerasa banget. Saya nggak kebayang bahwa teman-teman kita yang di kelas harusnya seperti apa gitu. Makanya saya kagum banget sama teman-teman, maaf ya, yang ngajar di TK, SD, terus di SLB itu wah banget buat saya. Bahwa pemahaman mereka, bagaimana mereka mengurusi anak didiknya, wah banget. Karena Bapak Ibu, saya pernah observasi di SD Bapak Ibu, kelas 1. Di kelas 1, dan begitu observasi Bapak Ibu, kebayangkan SD dari, kalau tadi Kang Torana bilang bahwa daerah yang berbeda akan menghasilkan anak yang berbeda-beda ya, karakternya seperti itu. Dan saya kebetulan dapat sekolah yang letaknya dekat dengan daerah, kalau saya bilang daerah panas lah ya, daerah yang memang karakternya, pendidikannya orang-orangnya agak keras gitu. Dan di kelasnya ternyata anaknya wah banget gitu. Apa yang saya lakukan saat itu, saya bersyukur saya nggak ngajar di SD. Karena saya nggak kebayang waktu itu kalau saya ngajar di SD, emosi saya ngontrolnya gimana, nggak kebayang. Makanya hebat Bapak Ibu semuanya gitu. Ya, saya mensyukuri saat ini saya ngajar di SMA yang murid-muridnya dari sisi psikologi udah bisa diajak ngobrol gitu. Walaupun nggak semuanya masuk sama zaman sekarang, karena seperti yang kaitan kodrat zaman tadi, bahwa anak dulu dengan anak sekarang kan beda jauh. Ya, kalau anak dulu gurunya melotot dikit, anak sadar diri Pak. Tapi sekarang anak guru melotot, anaknya balik melotot Pak. Ya, ini berbahaya. Ini yang jadi masalah pendidikan kita saat ini itu seperti itu sebenarnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, tadi juga ada kalimat-kalimat, ada hal yang perlu berubah. Jadi ada kalimat Pak Ali tadi yang saya terkait membatik, bahwa membatik secara tradisional sekarang sudah mulai kalah oleh yang dari industri ya. Jadi Kang Ali kalau nggak salah kalimatnya begitu gitu. Iya Pak, ya begitu. Ini saya coba ngobrol dikit ya, sharing saja Bapak Ibu ya, punten. Bapak Ibu, kebetulan sekolah saya ada sekolah penggerak angkatan pertama Bapak Ibu. Dan seperti tadi Kang Adin sempat bicara bahwa salah satu komponen di pembelajaran kurikulum merdeka ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, waktu itu kami bikin proyek dikit sama anak-anak Bapak Ibu. Waktu itu kami dorong anak-anak untuk
di proyek P5-nya untuk mengenal lingkungan sekitar lewat desain batik pakai tangan, Pak, dan ditulis tangan, batik tulis. Karena yang kami tahu sebenarnya, walaupun banyak batik cetak atau batik yang versi pabrikan yang sudah di mesin kerjainnya, sebenarnya harga batik tulis jauh di atas batik cetak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita beli ke Jogja atau ke Solo, batik tulis harganya jauh di atas batik cetak, Bapak Ibu. Ya, jadi sebenarnya nilainya itu yang jadi masalah. Memang sekarang permasalahannya adalah kalau menurut kami, ya, memang kalau dilihat anak-anak kami hasilnya kita kaget, Pak. Bahwa ternyata anak-anak persepsi seninya akan batik itu wah sekali gitu. Nanti kalau mungkin sempat saya akan coba tampilkan beberapa mungkin ya. Itu sampai kita tuh kaget kok anak-anak bisa bikin kayak gini gitu. Sampai jadi baju, sampai jadi jaket gitu. Terus simbol-simbol yang mereka buat kan yang terkait di lingkungan sekitar kami gitu. Bahwa di sekolah saya ada pohon yang gede, ada kebun ada kolam isinya ikan gitu. Banyak kucing gitu. Hal-hal begitu jadi tema menarik buat mereka dan ternyata jadi karya seni gitu, Bapak Ibu. Jadi memang kita perlu menampilkan hal-hal yang seperti itu. Memang yang jadi masalah buat saya mungkin nanti ke depannya memang kita harus mendorong bagaimana hal-hal yang tadi itu mungkin harus kita buatkan semacam marketplace atau tempat khusus di mana mereka bisa dapat ruang untuk berusaha dan tidak begitu tersaingi oleh industri-industri yang skala besar misalnya. Nah, kalau kita bicara jam skala industri kan kita pasti berat banget ngomonginnya gitu, Bapak Ibu. Ya, nah ini Bapak Ibu. Nah sekarang kita coba sedikit bergerak, Bapak Ibu. Saya izin. Nah, ini pertanyaan pemantik kita tadi. Yang pertama terima kasih ini dimunculkan sedikit tadi ya teman-temannya. Nah, Bapak Ibu, ini kalau tadi banyak ide yang muncul, walaupun belum semuanya terkait ke konsep yang ada di sini misalnya. Bagaimana kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi kita sebagai guru. Ya, saya yakin banget kalau untuk hal ini sebenarnya teman-teman udah sangat luar biasa gitu. Ya, udah sangat luar biasa memainkan perannya masing-masing gitu. Sebagai guru di kelasnya, sebagai pemimpin di kelasnya, itu kan kewajiban kita sebagai guru. Ya, untuk Kang Ali punten mungkin akan jadi lebih besar lagi skala berikutnya karena posisinya sebagai manajer di sekolahnya. Itu juga jadi orang yang jadi orang yang jadi tempat jadi menuntun rekan-rekan guru yang lain dan berikut anak didiknya untuk terkait proses pembelajaran kan seperti ya. Ya mungkin makanya tadi sangat wajar jika kita berbicara hal seperti itu. Saya terima kali. Karena sebenarnya ini curhat Bapak Ibu ya. Ya. Kami sedikit kesulitan semenjak seleksi SMA itu pakai zonasi Bapak Ibu. Ya, makanya saya bilang yang tahap 1 sekarang SMA sekolah kami ngebuang 459 kalau nggak salah Bapak Ibu. Angka itu tahun kemarin sekolah saya pendaftarannya itu 1.200. Untuk kursi 400 kursi Pak. Ya, jadi ini wah banget gitu sebenarnya. Kenapa sampai ada sekolah-sekolah yang sampai di orang lari ke sini? Salah satu persepsi saya adalah bagaimana pemerintah kita nggak bisa memeratakan fasilitas yang ada di sekolah. Karena kapasitas setiap sekolah sama mungkin nggak begini gitu. Itu menurut persepsi kami. Tapi saat dipertanyakan ke dinas pendidikan jawabannya mereka kami nggak sanggup gitu. Ya, dan apalagi kita nggak bisa bohong saat ini di Jawa Barat masih banyak sekolah kecamatan-kecamatannya yang nggak punya SMA atau SMK. Bahkan di Bandung sekalipun masih ada ternyata. Nah, kalau kayak gitu kan dari data tersebut zonasinya mereka orang-orang yang tinggal di situ kan jadi marginal ya. Jadi tidak akan terakomodir di setiap sekolah gitu. Kalau kita pakai konsep zonasi. Kan kalau saya lihat SD barangnya banyak ya, hampir di tiap kelurahan ada atau tiap desa ada gitu. Ya walaupun kadang-kadang nyampur juga kan ada beberapa desa yang titiknya ada di satu SD gitu. Tapi untuk pendidikan level menengah SMA atau SMK itu lebih berat lagi tantangannya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu. Nah, terkait dengan kodrat zaman. Bapak Ibu punten, ini ngajak sharing saja. Pernah mikir nggak Bapak Ibu
waktu Bapak Ibu dulu SD, pengalaman hidupnya kayak gimana? Kebayang? Masih punya ingatan itu? Ya. Coba bandingkan dengan Bapak Ibu ngelihat anak SD zaman sekarang. Ada yang bisa memberikan perbedaannya kira-kira seperti apa? Ini kita ngobrol tentang konsep kodrat zaman. Dari sisi fasilitas, Mbak. Oh, Kang Gugum bangga dari sisi fasilitas, bangga. Bu Miranti bangga. Bangga Bu bicara. Iya. Bu Miranti. Halo, ada? Hadir Bu, suaranya muncul jelas. Ya, yang saya rasakan perbedaan yang terjadi pada zaman dulu itu yang pertama adalah dari sikap atau perilaku anak, Pak. Oh, begitu Bu. Gimana ngejelasnya kira-kira Bu? Ya, gimana Pak? Sikap dan perilaku anak. Zaman dulu kayak gimana, zaman sekarang kayak gimana? Iya. Dengan guru tuh segan. Segan ya? Lebih. Tes. Bu Miranti suaranya hilang Bu, punten. Ada, halo? Halo, muncul Bu. Ya, ya yang tadi ya saya lanjutkan mengenai sikap dan perilakunya ya Pak. Ya, Bu. Zaman dulu tuh sopan santun terhadap kita tuh Bu Miranti, mohon maaf suaranya hilang lagi. Izin Bapak. Sama yang lain dulu boleh Bu ya. Ini tadi ada yang resen Bu Nina Amalia, silakan Bu Nina, mangga. Ya Bapak, izin untuk ini ya Pak, perbedaan tadi yang pada zaman dengan berat anak zaman dulu dengan zaman sekarang ya Pak ya. Jadi kalau misalnya tadi kata Bu Miranti dari tingkah laku mungkin ya kerasa ya Pak, kalau zaman dulu kita ketemu sama guru tuh contohnya saya ketemu sama guru ada rasa takutnya gitu ya, ngumpet atau gimana, kemudian kalau ketemu di jalan apakah salim atau apa bilang assalamualaikum gitu ya. Kalau zaman sekarang memperlakukan guru itu memang sebagai teman gitu ya, kadang hai ibu gitu ya. Beda dengan zaman dulu, kalau ketemu sama guru kan assalamualaikum ibu, assalamualaikum bapak, beda gitu ya karismatiknya. Tapi kalau kita ketemu sekarang sama anak-anak, mungkin mereka salim tapi gayanya mungkin yang berbedanya. Itu satu yang menjadi perbedaan zaman sekarang dengan zaman dulu. Kemudian perbedaan lagi di zaman dulu dengan zaman sekarang adalah bagaimana menyampaikan pembelajaran ya Pak ya. Mungkin kalau zaman dulu memberikan pembelajaran itu anak-anak kalau dikasih materi mendengarkan saja atau metode ceramah itu mungkin sudah cukup ya. Tapi kalau untuk sekarang itu sudah mungkin tidak sesuai lagi ya Pak ya. Jadi kadang kalau misalnya kalau kita bilang kalau dulu pembelajaran itu teacher center, sekarang itu nggak bisa kalau teacher center aja, tapi harus ada kolaborasi antara murid dengan gurunya. Mungkin itu perbedaan yang mungkin signifikan ya Pak ya dari perbedaan antara mungkin dari pertama tingkah laku juga metode pembelajarannya. Itu saja mungkin Pak yang bisa disampaikan. Terima kasih Bu. Punten Bu Nina dari SMK ya Bu ya? Ya betul Pak, dari SMK. Siap. Berikutnya ada yang ingin berbicara lagi, Bu Nikmatul ya? Mangga. Iya Kak. Mangga udah respon ya. Mangga silakan Bu. Iya, ketika kalau flashback lagi ke belakang gitu ya Pak, pengalaman waktu sekolah sama setiap ngelihat guru itu baru ngelihat aja langsung deg-degan gitu ya Pak ya, kadang takut gitu. Terus kalau misalnya untuk pembelajaran di kelas, kadang suka kitanya jadi asik sendiri karena gurunya asik sendiri, jadi murid-muridnya juga asik sendiri dengan temannya gitu. Nah, perbedaannya itu ketika dulu pengalaman saya sekolah seperti itu. Tapi melihat perkembangan saat ini,
Baik itu seperti saya gitu ya, kalau untuk di usia dini itu kita, menyediakan berbagai macam, ragam main gitu, ragam mainnya tidak hanya kalau dulu itu sebelum adanya guru penggerak gitu ya Pak, belajar itu kita semua anak-anak itu sama di sekolah itu, kayak misalnya mengerjakan lembar yang sama, anak-anak yang lain juga mengerjakan lembar yang sama. Tapi untuk saat ini karena sudah mendapatkan, ada kan di sekolah juga ada guru penggerak yang sudah lulus, jadi, kita sharing dan akhirnya kita menerapkan juga di sekolah, Pak. Jadi di setiap pembelajaran itu ragam mainnya itu harus banyak, sehingga anak itu bebas memilih apa yang anak sukai. Jadi tidak ada lagi kesan, guru asik sendiri, anak juga asik sendiri gitu. Tes. Jadi kita saling gitu, Pak. Tes. Ya, siap. Ibu, terima kasih, Bu. Ada yang lain kah? Bu Rosi, suaranya udah muncul? Oh, siap, Bu. Bu Sri, mangga, Bu Sri. Menurut saya karena kita itu hidupnya di zaman yang berbeda. Mungkin dulu kita itu medianya juga belum berkembang seperti saat ini. Kalau sekarang kan zaman teknologinya juga sudah meluas secara global. Mungkin pendidikan atau pola asuhnya juga berubah, Pak. Mungkin dulu pendidikan pertamanya itu adalah keluarga, kedua sekolah. Mungkin dulu kita ya nurut sama nasihat orang tua ataupun guru ngaji dan juga di sekolah. Jadi seputar itu. Kalau sekarang dengan teknologi yang berkembang, pasti anak itu banyak asupan pembelajaran, baik itu yang negatif atau positif. Pengaruh negatifnya mungkin gadget. Sekarang anak bayi mungkin sudah diberikan biar anteng gitu, Pak. Terus sosial media juga. SD sekarang, anak kecil sekarang mungkin lebih tertarik dengan TikTok dan sebagainya. Mungkin jadi karena pengaruhnya yang luar biasa zaman sekarang, anak juga banyak mencontoh, walaupun mencontohnya itu bukan positif, melulu tentang positif, Pak, tapi semua mungkin diambil karena belum bisa membedakan, memilah-milih anak tersebut. Mungkin karena pengaruh zaman, Pak, kalau anak itu gimana lingkungan bisa dituntun tadi gitu. Mungkin itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beberapa hal ya yang kita cermati Bapak Ibu ya. Kalau dulu mungkin guru itu yang paling jago Bu, di sekolah. Ya mungkin kalau saya coba lihat Tes. Bu, siapa? Bu Mira atau Bu Rosi? Tes. Oh, Bu Mira, mangga Bu Mira dulu. Tes. Bu Rosi Iya. sebentar ya. Baik Bapak ya sudah ada Pak, suaranya? saya Ada Bu. Baik, Pak. Bu Mira silakan duluan, Bu Mira. Iya. Baik, saya menambahkan ya Pak ya, perbedaan antara anak murid sekarang dengan dulu. Mungkin dulu betul sekali ya, siswa itu takut sama guru, terus bisa dikatakan malu kalau bertemu ya. Kemudian segala sesuatunya berpacu sama guru ya, takut atau apa, segan lah gitu ya. Beda dengan sekarang mungkin mengikuti zaman ya, sekarang memperlakukan kita itu cenderung seperti teman gitu. Mereka dalam bicara dengan apa, mereka kadang-kadang mau kita sebagai guru itu sebagai teman, padahal di sisi lain kita sebagai guru punya aturan, punya sebagai guru mereka, tapi masih ada anak yang kadang-kadang iya tidak semuanya anak berpola santun gitu ya, ada 1, 2 yang seperti itu. Kemudian satu lagi untuk segi pembelajaran mungkin dari dulu sampai sekarang ada perbedaannya. Kalau dulu cenderung diterangkan oleh guru di sekolah ataupun di orang tua. Kemudian kalau sekarang dengan berkembangnya zaman ada smartphone, anak bisa searching atau memudahkan lah gitu dengan YouTube. Mereka misalkan cara matematika rumus apa atau cara
melakukan penjumlahan apa atau perkalian dengan cara-cara tertentu untuk mempermudah gitu. Mungkin itu aja perbedaan saya, perbedaan siswa dengan dulu zaman sekarang. Kalau sekarang lebih mengikuti zaman dengan teknologi, kalau dulu mungkin ya sesuai zamannya dulu aja gitu dalam segi perilaku ataupun perkembangan. Mungkin itu aja saya mah. Terima kasih. Siap. Ini sebentar Kang Torana, saya beri kesempatan Bu Rosi dulu, dari tadi kan belum berbicara ya. Siapa tahu mau berbicara lagi, silakan Bu Rosi. Siap, Bapak. Terima Mangga, kasih. Ibu. Mohon maaf tadi suaranya sempat menghilang. Izin Bapak untuk yang tadi refleksi mungkin sama ya tadi tentang kodrat alam, terus kita harus 3 semboyan itu harus kita laksanakan kayak mendukung, terus diberikan contoh, membimbing, dan memberi dukungan. Nah, untuk sekarang itu perbedaan yang terasa di ketika saya dulu dengan peserta didik yang sekarang, mungkin yang salah satunya itu dari sifat ya, sifat, sikap, dan karakter. Nah, sikapnya itu ya tadi mungkin betul kata teman-teman yang lain, jadi lebih menganggap kita itu teman, tetapi kita juga harus bisa mengimbanginya karena perkembangan teknologi yang sekarang, yang semakin canggih dan mereka itu lebih kreatif gitu daripada kita. Nah, kita bisa mengimbanginya dengan memberikan pembelajaran melalui pendidikan melalui teknologi tersebut gitu. Jadi mereka itu lebih senang kalau kita mengajarkan melalui aplikasi-aplikasi yang terbaru gitu. Jadi tidak suka hanya dengan misal menggambar atau seperti apa. Jadi lebih senang untuk kitanya pun jadi ikut gitu dengan perkembangan zaman sekarang. Jadi gitu. Terus tadi sikap juga sama, mungkin karena menganggap guru-guru sekarang hampir misal seumuran atau gimana ya umurnya lebih pada muda gitu. Terus mereka jadi menganggap itu teman, tidak sapa salamnya itu sudah berkurang. Oh, ya. Ya, sekian Bapak, terima kasih banyak. Oke, mangga Bu Rosi. Jadi itu tantangan kita bersama Bu ya. Iya. Ya, karena ini pekerjaan kita Bapak Ibu ya. Kita dunianya di sini, hidupnya di sini, maka itu adalah bagian dari apa yang harus kita hadapi bersama. Saya beri kesempatan lagi tadi Kang Torana udah present tadi, mangga. Pak Torana Permana, apakah masih di room? Halo, tes, apakah terdengar Pak? Muncul Kang, udah siap, muncul, ada suaranya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Waalaikumsalam menurut saya, perbedaan paling signifikan menurut saya itu di aturan gitu Pak. Kadang ada dalam setiap aturan itu kan ada kelemahan dan ada kelebihannya gitu. Untuk aturan zaman sekarang itu kelemahan yang menurut saya sangat terlihat ya seperti itu, sopan santun anak menjadi berkurang. Karena apa? Karena guru itu terkadang canggung untuk menghukum atau memberikan perintah. Jadi guru dipaksa untuk tidak boleh memberikan teguran yang terlalu keras. Tapi ya positifnya dari aturan sekarang itu murid jadi lebih leluasa untuk belajar, tidak terlalu takut dengan apa, kadang kan ada siswa yang bisa tapi karena takut mereka jadi tertahan untuk memperlihatkan apa yang mereka bisa gitu. Tapi kelemahannya ya seperti itu. Lalu kelebihan aturan-aturan zaman dulu itu kan guru itu menjadi tegas, maka siswa juga sopan santunnya lebih terarah karena siswa itu lebih takut. Kadang kalau misalkan siswa bertemu dengan guru tidak salah, mungkin saja ditegur di sekolah oleh guru. Kenapa kemarin bertemu tapi tidak salam, bisa ditegur. Tapi kan untuk saat ini tidak bisa seperti itu gitu. Kalau misalkan dalam hal aturannya. Jadi ya memang benar menurut Ibu Bapak guru semua sopan santun itu sangat terlihat dari siswa zaman dulu dan siswa zaman sekarang. Karena mungkin ya pertama itu di aturan, kedua dari globalisasi itu sendiri gitu Pak. Nah dari HP kadang saya ada kurang setujunya siswa-siswa kecuali SMA atau SMP gitu ya, SD menggunakan HP itu kurang setuju karena siswa SD itu belum bisa menyaring informasi, belum bisa menyaring hal-hal positif atau negatif dari gadget gitu.
kecuali dengan pembatasan dari orang tua seperti menggunakan Google Kids yang bisa dibatasi oleh orang tua, pemakaian 2 jam atau 3 jam maksimal, atau pembatasan situs yang bisa dibuka. Nah, kecuali seperti itu gitu. Makanya mungkin yang terlihat signifikan seperti kata Pak Gugum tadi ya dari sarana atau media, terus dari guru-guru yang lain bahwa sopan santun dan etika, mungkin seperti itu Pak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ada lagi? Ini nyinggung-nyinggung dikit ya, karena tadi sempat muncul juga anak-anak sekarang banyak yang orang tuanya pindah ke handphone, Bapak Ibu. Ya, karena konsep apa nih pengasuhan di kita banyaknya adalah anak sing anteng gitu. Jadi kalau anteng biar main handphone. Sebenarnya kalau kita bicara sisi pendidikan, ya itu kan bukan hal yang baik ya Bapak Ibu ya. Ya, apalagi tadi kalau kalimat Mentorana juga menyatakan bahwa anak kemampuan dia memfilter informasi beda sama kita yang usianya sudah dewasa. Nah, itu juga mungkin yang jadi variabel perubahan perilaku dan sikap anak-anak seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini masalah kita bersama Bapak Ibu ya. Jadi PR kita juga karena kita gurunya gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu ini terkait. Nah, ini ada satu hal yang tadi belum agak kurang kesentuh punten kalau menurut saya terkait pendidikan yang berhamba pada anak. Kalau saya coba ngobrolin sedikit di waktu kami dulu di kurikulum sekolah penggerak awal didorong, itu kalimatnya adalah untuk pembelajar adalah peserta didik, gurunya mah disebutnya belakangan. Ya, jadi Bapak Ibu terkait pendidikan kayak gini. Ini yang buat saya menarik Bapak Ibu, karena sebenarnya ini adalah hal yang cukup sulit untuk diterapkan. Tapi tadi sempat dimunculkan beberapa. Jadi kantornya sempat bicara kalau nggak salah ada anak yang kalau belajarnya suka lihat video, suka lihat suara. Betul. Ada anak yang tugasnya diarahkan ke kalau dia suka seni lewat pendidikan, lewat yang berbau seni gitu, seperti itu. Tadi juga kalau nggak salah Pak Adi juga sempat bicara sekilas juga yang sama Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dalam konsep kurikulum yang baru di Permendikbud nomor 12 2024 tentang kurikulum merdeka, maka ini kan konsen utamanya sebenarnya Bapak Ibu. Pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. Kalau kita bilang sekarang istilahnya adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, cuma yang jadi masalahnya Bapak Ibu, mohon maaf nih, ini seperti kantornya bilang aturan itu punya dua sisi, positif dan negatif gitu. Ya. Masalahnya adalah kita harus sadari di Indonesia kebanyakan satu kelas siswanya nggak 10 orang, Pak. Ya, ada banyak sekali ya. Kang Gugum sekelas pegang berapa kelas, berapa anak Kang Gugum? 35, Pak. 35 ya, kan begitu. Ya, kalau kita bandingkan di tempat di mungkin yang kita adopsi tempat ya adopsi konsepnya ke Indonesia itu nggak sebanyak itu sekelas gitu. Dan bahkan yang saya pernah datangi waktu saya sempat di Tiongkok, satu kelas itu gurunya nggak satu Bapak Ibu. Ya, kalau kita kan single factor di dalam kelas. Jadi bagaimana mengolah siswa, maaf ya, kalau kita meyakini bahwa anaknya punya karakter yang berbeda, dan bibitnya beda-beda, tadi kan bahasa kita di kurikulum di konsep Ki Hajar Dewantara kan seperti itu ya, bibitnya beda-beda, ada yang bibitnya jagung, ada yang bibitnya padi mungkin. Itu kan perilakunya nggak boleh sama gitu. Betul. Nggak boleh sama. Nah, kalau kita punya 35 orang yang seperti di kelas pada saat bersamaan, kalau di SD guru kelas mungkin gurunya nggak pindah-pindah ya Bapak Ibu ya. Kalau kita di level SMP, SMA, SMK, kan ada guru yang ngajarnya 12 kelas Bapak Ibu. 12 kali 30 itu 360 anak Bapak Ibu. Nah itu bisa ngebayangin betul Pak. Seperti apa perjuangan gurunya untuk membayangkan konsep ini. Tapi memang kita nggak bisa nggak menjalankan karena amanat aturannya seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu sebabnya mungkin yang suka dipakai kalau kami biasanya atau kemarin kalau ada diskusi di beberapa forum adalah adanya tes diagnostik di awal. Istilahnya, walaupun konsepnya beda-beda Bapak Ibu. Istilahnya bisa beda-beda. Ya, bagaimana kita ngenalin karakter anak dari awal. Saat awal tahun pembelajaran, anak di kelas yang baru, kita coba kumpulkan informasi terkait anak-anak yang ada di kelas kita misalnya. Caranya bisa macam-macam Bapak Ibu. Cara yang umum dipakai sekarang adalah psikotes. Itu cara yang umum dipakai. Walaupun sebenarnya cara klasik juga tidak salah efektifnya. Kalau saya bilang untuk mencari karakter anak, salah satu caranya adalah bertanya sama anaknya.
ajak ngobrol anaknya atau ajak ngobrol orang tuanya. Seperti itu. Jadi kita akan dapat karakter. Dari situ kita dapat pola-pola besar. Nah, di situ yang akan kita terapkan nanti pembelajaran seperti yang Torana bilang tadi. Mana anak yang tugasnya bisa pakai gambar, mana anak yang tugasnya bisa disuruh cerita. Kan gitu nanti. Karena ada orang kan yang karakternya yang jadi pembicara gitu. Ingin tampil ke depan, ada yang seperti itu. Tapi ada anak-anak pendiam yang lebih suka berada di belakang layar. Ya, seperti itu. Nah, nanti akan kita coba tempatkan. Jadi bagaimana kita menempatkan peserta-peserta didik kita itu jadi orang-orang yang sesuai pada tempatnya masing-masing. Walaupun Bapak Ibu, konsep ini harus diterapkan dengan hati-hati Bapak Ibu. Karena saya meyakini kita nggak bisa memanjakan anak terlalu sesuai dengan karakternya sendiri. Kenapa? Karena hidupnya nanti di dunia yang lebih luas. Kan di dalam hidup pendidikan kita kan anak ke kehidupan yang nyata. Di kehidupan nyata itu kan anak nggak semuanya orang ketemu orang yang suka nyanyi semua gitu. Ya, ada orang yang malah kalau dengar bunyi, iya naon gitu. Ada yang begitu kan. Karena saya sendiri punya rekan yang unik Bapak Ibu. Saya punya rekan yang secara psikologi terdeteksi auditory. Jadi orangnya responnya ke bunyi. Tapi kalau dia dengar musik, nggak bisa konsentrasi. Ada yang begitu. Seperti itu. Makanya hal-hal seperti inilah yang harusnya menarik buat kita Bapak Ibu ya. Nah ini nanti akan jadi bahan-bahan kita, jadi kerjaan besar Bapak Ibu kalau saya boleh bicara. Karena Bapak Ibu lah nanti yang akan jadi pemimpin pembelajaran di tempatnya masing-masing. Setidaknya di kelasnya masing-masing Bapak Ibu. Oke. Izin saya geser lagi Bapak Ibu. Nah. Bapak Ibu bisa di screenshot kalau kurang jelas. Ini ada mind map dari materi modul kita di 1.1. Bapak Ibu. Tahu nanti saya screenshotkan, saya kirimkan ke grup kita Bapak Ibu. Konsep ini adanya, tujuan pembelajarannya apa. Nah, kalau kita dimintanya adalah membandingkan apa yang terjadi zaman dulu dan zaman sekarang. Ya, dalam kerangka pemikiran tentunya Ki Hajar Dewantara. Walaupun tadi saya katakan Ki Hajar Dewantara itu bukan satu-satunya Bapak Ibu. Ya, oke. Di sini ada kerangka pemikirannya, ada dasar-dasar pendidikannya, ada pendidikan, ada metode Montessori. Kalau Montessori, setahu saya di taman kanak-kanak ya umumnya. Bapak Ibu ada yang taman kanak-kanak di sini? Jadi ada. Ya, ada Montessori, saya Pak. Ini mungkin lebih familiar sama istilah Montessori ya Bu ya. Iya betul. Dan taman anak. Terus asal pendidikannya ada membedakan apa itu pendidikan dan pengajaran kan gitu ya Bapak Ibu ya. Bagaimana mengaitkan pendidikan dengan kebudayaan seperti itu. Tidak terus bicara dengan kodratnya, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Malah yang sebenarnya yang menarik buat saya kemarin di materi kita itu videonya Pak Iwan Syahril ya. Nah, Pak Iwan Syahril memberikan paparan yang lebih menarik gitu kalau nggak salah tentang yang Bapak mantan Pak Dirjen GTK kita. Nah itu yang di YouTube, yang videonya agak panjang itu berapa? 7 menit berapa menit? Waalaikumsalam. 7 menit Pak. Akhirnya menjadi pendidik sebagai petani dari pendekatan pedagang yang tadi akan kita bicarakan. Nah ini yang mungkin tadi di kata-kata Ingar Uri Handayani itu pendidik adalah pamong mungkin ya. Ya kita jadi penuntun yang lainnya seperti itu. Nah ini mind mapnya Bapak Ibu. Tes. Bapak Ibu perlu nggak ini? Kalau perlu nanti saya screenshotin, saya kirim ke Bapak Ibu ya. Di grup. Enggak. Ini. Nah tadi kita sudah ngobrol dikit Bapak Ibu tentang itu. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Ada hal baru yang muncul di pikiran Bapak Ibu setelah bicara belajar pemahaman ini? Ada atau tidak Bapak Ibu? Iya Pak, ada Pak. Ada menarik. Ya mudah-mudahan hal yang positif ya Bapak Ibu ya. Iya Bapak. Ini tadi kita udah ngobrol gini Bapak Ibu. Nanti perspektif teman-teman udah muncul, pendapat-pendapat teman-teman sudah muncul. Alhamdulillah ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, terus saya izin Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Saya izin saya akan share sesuatu Padlet ke Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah dengar Padlet? Ntar saya share di grup ya, sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya ambil tautannya dulu. Ini Bapak Ibu. Sekali.
Oke, Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu, saya share di chat room. Bapak Ibu silakan dibuka chat roomnya, Bapak Ibu. Oke. Sebentar saya dulu share screen-nya. Jadi saya stop screen-nya dulu, Bapak Ibu. Sudah dibuka, Bapak Ibu, alertnya? Sudah, Pak. Sudah? Sudah bisa di... Oke. Saya izin saya share slide Padlet yang saya. Bentar. Oke. Oke. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Di share yang link Bapak Ibu nanti ada tombol plus. Diklik tombol plusnya. Seperti ini kurang lebih. Bapak Ibu tulis nama. Terus Bapak Ibu jawab pertanyaan yang saya munculkan di atas. Misalnya saya klik nama saya Fasal gitu ya. Terus bawahnya saya kata apa yang Bapak Ibu rasakan setelah kegiatan kita hari ini. Misalnya saya bahagia. Bahagia gitu. Misalnya sudah, terus saya klik publish. Nah, seperti itu. Bapak Ibu silakan lanjutkan. Bapak Ibu ya, silakan dilanjutkan. Diisi Bapak Ibu, berapa lamakah kita perlu waktu buat mengisinya Bapak Ibu? Pak, diisi ditambahkan komentar atau di yang plus aja, Pak? Di yang plus saja, Kang. Oh, siap. Di plus saja. Di plus saja gitu. Terus di publish saja udah. Oke, silakan misalnya. Ya, Bapak Ibu silakan membiasakan diri Bapak Ibu. Karena kalau Kang Gugum, alhamdulillah ya bahasnya semakin semangat. Oke, saya like Kang Gugum ya. Oke, ini bisa dibaca Pak Bu ya. Dari Ibu Sri Mulyati, bisa bersama dan berbagi wawasan dengan posisi yang baik. Bu ya, Kang Acep. Oke, alhamdulillah gitu. Ini kalimat-kalimat positifnya jadi energi positif buat kita semua ya Bapak Ibu. Ya, silakan yang lainnya publish saja. Untuk Bapak Ibu. Ini ada, kita harusnya ada 13 dengan saya seharusnya. Kalau kita sangat bermakna sekali, saling bertukar pikiran, wawasan dalam lingkup dunia pendidikan. Alhamdulillah, memang tujuan kita itu ya Bapak Ibu ya. Kita sharing tentang apa yang kita hadapi sama-sama di dunia pendidikan ini. Ya harapannya kita bisa jadikan Indonesia lebih baik lewat ikhtiar kita bersama. Bapak Ibu, saya tunggu ya sampai ada 13 berarti dengan saya. Oke, 8. Bapak Ibu yang lain bisa mengakses kah? Bisa, oh bisa, alhamdulillah. Kalau Bu Rosi mah dapat ilmu baru ya Bu Rosi ya. Trouble shooting masalah, barusan tadi dia suaranya sempat hilang kan. Ya Bapak Ibu, itu pernah Betul, saya alami dan shock banget. meskipun tadi hilang. Oh Pak Adin maaf tahu tanya ada di chat room Pak, di chat Jimit Pak. Seperti itu.
Ya Bapak Ibu, hari ini kita pakai Padlet, mungkin next time kita bisa pakai Mentimeter seperti itu. Oh, yang Pak Adin. Pak Adin izin mungkin berbicara saja Pak Adin. Takut saya memahami itunya, takut salah. Maksud Pak Adin yang punya Bapak dituliskan gitu di sini yang mana? Atau seperti apa Pak? Untuk Bapak Ibu yang belum, tinggal klik tombol plus ini. Oh maaf Pak, yang Bapak maksud tadi di chatnya yang sebelah mana Pak? Di chatnya yang mana? Di forum Pak? Di forum Pak, bukan di WhatsApp. Apa perlu saya share di WhatsApp juga? Oh bukan. Boleh Pak. Ini saya share ulang di sini, ya. Dan saya share di WhatsApp ya Bapak Ibu ya. Soalnya di saya chatnya tidak tampil Pak, error kali ini. Mungkin. Ya. Siap. Sudah dikirim di WA group sama Di Pak WA Ali. group. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya. Oh ada Pak sekarang Pak. Oke, siap Pak, siap Kang, mangga. Ya. Iya. Ya, Bapak Ibu, ini juga izin nanti mungkin kata-kata Bapak Ibu akan saya kutip untuk jadi quote-quote kita buat menyemangati kita bersama gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Karena kalau kita baca ini kalimat-kalimatnya positif semua Bapak Ibu. Ya. Ini energi-energi yang akan mendorong kita untuk jadi lebih baik semua Bapak Ibu. Nah, punten Bapak Ibu sambil ngingetin, besok kita punya sesi sama Bapak Ibu ya. Besok ruang kolaborasi virtual. Ya Bapak Ibu, kita akan ketemu lagi di Zoom Meet besok. Mau pukul berapa kira-kira Bapak Ibu? Pukul 1 saja, karena besok waktunya lebih panjang Bapak Ibu. Kalau sekarang sesi waktunya 90 menit, besok 135 menit. Jam 1 lagi Bapak Ibu. Ya Pak, kalau bisa siang setelah mengajar. Iya betul Bu, siang saja ya, jam 1 nggak apa-apa? Ya Pak. Boleh Pak. Boleh Pak, setelah Jumatan berarti ya Pak? Kenapa Kang? Jumatan. Boleh, besok setelah Jumatan juga Ya, berarti ya setelah Pak? Jumatan aja. Besok mungkin hari Jumat. Ya, setelah Jumat betul Kang. Ya, jam 1. Ya, Ibu. Oke, Bapak Ibu, di penghujung kegiatan kita hari ini, oke, di slideshow-nya Padlet yang barusan Bapak Ibu, di kalimat-kalimat nih, tadi Bu Nina, alhamdulillah saya baca 1. Oke, ini nggak ada namanya, jadi nggak dimunculin. Ibu Rosi, ini Kang Torana, alhamdulillah banyak ilmu yang bisa didapat dari rekan-rekan yang hebat. Oke, next ini dari Pak Ali, alhamdulillah kita sangat bermakna sekali, saling bertukar informasi, pikiran, wawasan dan pendidikan. Dari Bu Miranti, setelah mengikuti kita ini saya merasa senang dan bertemu dengan rekan-rekan baru dengan pemikiran-pemikiran yang hebat. Alhamdulillah. Bu Nikmatul, alhamdulillah telah menambah wawasan kita. Sama-sama Pak Ibu, jadi juga terima kasih ilmu-ilmunya gitu. Oke, alhamdulillah Bu Sri. Pak Gugung, oke. Nah, dari saya ini ya. Sudah pas 13 orang ya Bapak Ibu. Ini kalau saya play gini untuk ya. Bapak Ibu semuanya ya Bapak Ibu, kita sampai di penghujung kegiatan kita hari ini Bapak Ibu,
Terima kasih untuk energi positifnya. Bapak Ibu, besok insya Allah kita akan lakukan kegiatan lagi dengan kolaborasi Bapak Ibu ya. Nah, mudah-mudahan aktivitas kita hari ini bisa bernilai ibadah juga buat kita semua Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan kita nggak dapat hanya sekedar capek Bapak Ibu. Ya, karena saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu, punten saya mungkin jadi bawel sama Bapak Ibu, tapi kita tahu bahwa aktivitas kita sampai November agak padat Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah di jadwalnya, kalau nggak salah besok kita ada rukol, terus Senin kita rukol lagi Bapak Ibu. Kalau nggak salah jadwalnya begitu. Dan mohon izin, mungkin pagi-pagi saya akan suka nge-WhatsApp di grup, ngingetin aktivitas kita untuk hari ini apa, seperti apa. Ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin begitu Bapak Ibu. Nah, mohon izin nih Bapak Ibu. Saya minta pendapat seseorang boleh ya Bapak Ibu ya. Saya pengen satu orang untuk ngasih closing statement untuk aktivitas kita hari ini. Siapa kira-kira yang bersedia? Bapak Ibu, adakah yang kira-kira bersedia untuk ngasih closing statement buat kegiatan kita hari ini? Bapak Ibu, adakah yang bisa? Kang Gugum, Kang Ali, Kang Torana, Bu Sri. Mangga Bu Sri, silakan. Masih di mute Bu, punten. Audionya Bu. Mic-nya masih mati Bu, punten. Alhamdulillah acara Zoom pertama kita, yang kedua mungkin telah berjalan dengan lancar. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari acara Zoom ini dan membuat kita semakin termotivasi lagi untuk menjadi guru-guru yang mendapat tujuan untuk merdeka belajar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, saya izin close presentasi dulu. Oke. Ya, Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Energi-energi positifnya, ilmu-ilmu barunya, terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadikan kita semua menjadi makin lebih baik lagi. Amin. Ya, Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, izin saya akhiri jimit kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat Bapak Ibu. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Bapak Ibu perlu foto bersama nggak? Oh, foto. Perlu nggak? Biasanya ada yang perlu buat satu sih. Oh iya, Mangga. Siapa yang mau ngetek fotonya boleh. Siapa aja. Mau bergaya kah? Ada kode khusus atau gerakan khusus? Biasanya ibu-ibu yang suka ngatur begini nih. Silakan, ibu-ibu. Mau kayak gimana kita? Bu Eka, Bu Diana, nggak apa-apa di off kameranya. Kita perlu on. Saya izin, saya yang ngetek. Bu Eka udah muncul. Bu Diana, apakah perlu? Nah, seperti apa kodenya? Atau begini aja? Jabar 4. Jabar 4. Iya tuh Pak, Jabar. Ya, begini saja kan bisa dua makna Bapak Ibu, bisa begini juga ini. Siap. Betul Bapak. Oke. Izin. 1, 2, 3. Bapak Ibu jangan terlalu lihat di WhatsApp. Cukupkah foto seperti itu atau kita mau lagi? Mau lagi? Mau gimana fotonya? Mau begini? Mau gimana? Sudah. Ibu mau nggak? Katanya Pak, sekarang Jawa Barat itu punya slogan baru. Apa itu slogannya Bu? Mangga Bu Sri. Jawa Barat Caang. Oh, Jawa Barat Caang. Kalau saya kemarin di GDK kalimatnya begini, Jabar terdidik terbaik. Oh, boleh. Ya, seperti itu. Pak Ibu, mungkin fotonya cukup dulu atau saya sekali lagi deh, Bu Diana udah muncul sekarang. 1, 2, 3. Boleh. Oke.
Oke, Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Oke. Semuanya. Oke, Bapak.